Oke, Bang Suma, yang begitu silakan. panjang lebar dan nggak ada titik temu. Ya, Bang Suma, gini, soal permasalahkan nama Tuhan ya, Theos, terus Yahweh, dan segala macam rupa. Dan pada dasarnya, Bang Suma itu berpatokan bahwa kitab Bang Suma di Al-Quran, sebutan Allah ya tetap Allah, gitu kan? Gitu atau bagaimana Bang Suma? Yes, kami tidak Ya. berkiblat kepada kitab-kitab terjemahan. Silakan. Nah ya. Terus gimana kalau dipanggil Gusti Allah? Apakah salah? Maksudnya, Iya. Banyak umat Muslim itu memanggil Allah itu Gusti Allah. masalahnya? Ya, apakah yang disebutkan Theos, Yahweh tadi, Bang Suma tahu nggak? Sebutan Theos itu dewa-dewa. Itu kan Bang Ya, Suma tahu. Theos itu Sebutan Theos itu dewa yang oknum dewa. Theos itu oknum dewa. Terus kalau yang orang Inggris sebut good atau God, good God, Tuhan terbaik. Ya. God Terus itu God itu Tuhan. Tuhan. Nah, dia bukan mengarah ke dewa ya? Ya tergantung. Kalau Romawi dan Yunani yang punya ya dewa. Ya, pemahaman arti kata. Intinya kalau Romawi Yunani berarti menuju kepada dewa. Dewa itu oknum. Enggak. Oknum makhluk roh. Makhluk roh. Kekuatan yang ada pada alam gaib. Itu makhluk roh. Makanya orang Kristen itu menyembah roh-roh. Sementara pencipta langit dan bumi ini bukan roh. Silakan. Iya. Kalau yang sebutan God berarti arti dewa, ada kosakatanya, Bang. Kalau God kecil ya mungkin itu dewa. Nah itu cuman ini jurus mabuk. Iya. Intinya dengarkan, ketika berbicara mengenai Theos, kalau itu berbicara mengenai Theos dan diterjemahkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, dan orang Yahudi yang menerjemahkan itu masih merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi itu nggak akan Anda temukan. Tapi kalau orang Roma yang mengatakan Theos, itu merujuk kepada dewa mereka, Hercules, dewa yang paling tertua, Hercules, turun menjadi Zeus. Oke, lanjut. Ya, pada intinya watak saya sama dengan Bang Suma, nggak urusan apakah terjemahan itu dari Bang Suma itu dewa, tapi bagi saya itu guru dan Tuhan. Itu nggak urusan juga. Bahwa Theos itu guru dan Tuhan. Kalau penerjemahan Bang Suma bahwa Theos itu dewa, ya silakan. Nah di sini Bang Suma, mulai saya ketemu diskusi dengan orang Islam, nggak satu pun yang bisa jawab. Bisa aku nanya? Silakan. Di surat Al-Ma'arij 40. Oke. Di sini kata-kata, aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, kami benar-benar maha kuasa. Banyak enggak di sini? Enggak, cuman satu. Coba Bang Suma jelaskan. Oke. Saya punya gelar banyak. Panggil sensei, panggil gurunda sama teman-teman, dipanggil abah, dipanggil abang, dipanggil kakak, dipanggil guru. Itu gelar-gelar saya tuh. Dan ketika saya berbicara mengenai orang yang di luar sana yang menggunakan seragam putih, mereka memanggil saya dengan panggilan sensei. Ketika saya kemudian bertemu dengan teman-teman saya, berbicara dengan teman-teman saya yang menggunakan seragam coklat, mereka memanggil saya dengan panggilan abang. Maka ketika saya datang pada kelompok yang baru, menceritakan kelompok-kelompok yang lain, maka saya mengatakan abang-abang mereka. Abangnya yang memanggil sensei, abangnya yang memanggil abang, abangnya yang memanggil bapak, dan seterusnya. Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada saya. Fala uqsimu birabbil masyariq
wal magharib inna lakadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Bersumpah atas nama dirinya sendiri. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang mengatur alam semesta? Ana. Maka ketika Tuhan meminta untuk disembah, dia tidak pernah mengatakan kami, sembahlah kami. Pasti mengatakan sembahlah aku. Tapi ketika Tuhan mencakup segala-galanya, Tuhan mengatakan kami. Sama ketika saya bicara dengan staf saya di kantor. Staf saya berkata sama saya ini, Bang, ya, saya bertemu dengan anak gadis abang tadinya. Kenapa? Wih, dia ini ya, mandiri ya. Ya, siapa dulu dong bapaknya? Bapaknya itu, oh jangan dibilang. Siang malam dia bekerja. Nggak ada henti-hentinya bapaknya itu. Karena ya pingin melihat anaknya maju. Dan saya minta kamu juga begitu. Bapak yang dimaksud di sini siapa? Ya saya. Sederhana itu. Makanya bahasa Quran itu tidak bisa kemudian ditafsirkan melalui terjemah. Orang mentafsirkan Quran itu original teksnya, bukan terjemahannya yang ditafsir. Nah, ini kesalahan saudara Kristen ketika waduh, kenapa ini? Oh, Anda ditertawakan. Oh, berarti terjemahan ini salah ya? Loh, kok jadi salah? Yang mengatakan salah siapa? Anda yang mentafsirkan terjemahan yang salah. Aku nggak pernah tafsirkan, aku mengartikan. Apa yang Anda artikan? Artikan itu artinya mentafsirkan. Anda mentafsirkan artikan secara Anda mentafsirkan kata tersebut. Oke, saya kasih contoh kepada Anda ya. Saya kasih contoh. Saya ingin tahu loncatan berpikir Anda sampai enggak. Coba Anda buka Markus 9 nomor 30 sampai 30. Sabar. Saya ingin uji, Anda layak enggak? Saya uji dulu. Jangan lari kayak ayat dulu. Dengarkan Anda. Ini kemampuan Anda yang ingin saya uji. Anda kan membahas Quran saya mau uji. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia di sini siapa? Allah itu sendiri. Pintar ternyata. Rupanya Anda pintar. Ya sudah selesai ya. Anda paham ya? Enggak, aku tanya dulu. Kenapa Anda bisa mengatakan? Aku belum mengerti. Kenapa Anda bisa mengatakan? Kenapa Anda bisa mengatakan dengan Tuhan? Aku belum mengerti bersumpah dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau Anda melihat kalau Anda melihat di dalam dengan Tuhan ya aku nggak ngerti. Kalau Anda kemudian melihat di dalam kitab saudara, Tuhan bersumpah bahkan bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi bersumpah kepada nenek moyangnya Yahudi. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dan segala penjuru seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah dengan nenek moyang Yahudi. Bilangan 14 nomor 16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka. Tuhan bersumpah dengan atas nama mereka. Ibrani 6 nomor 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Tuh, bersumpah dengan dirinya sendiri. Tuhan itu satu. Jadi kok seharusnya ditulis Allah itu bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Bukan Anda kan sekarang saya tanya, Anda mentafsirkan apa ini? Original teks atau terjemah? Aku tanya dulu. Terjemahan, karena aku sudah selesai. Makanya saya tanya. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari kemudian, dia dibunuh dan dia akan bangkit. Dia di sini menurut Yesus siapa? Allah itu sendiri. Itu Yesus sendiri katanya, menurut Anda. Yesus berkata, dia akan diserahkan ke tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia di situ yang dibunuh siapa? Yesus. Kenapa Yesus tidak mengatakan aku? Kenapa Yesus tidak mengatakan mereka akan membunuh aku dan 3 hari sesudah aku dibunuh, aku bangkit? Kenapa enggak mengatakan aku? Kenapa harus mengatakan dia? Kenapa?
Disiplin ilmunya apa? Yesus adalah firman dari Allah itu sendiri. Mulai ngaco. Udah ya? Anda udah paham ya? Udah paham ya? Aku belum paham nih. Kenapa? Jelaskan dulu ini kalau gitu. Jelaskan. Jelaskan. Saya juga belum paham. Saya juga belum paham. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa Yesus berkata-kata dia? Aku juga nggak paham. Jelaskan. Makanya. Kalau nggak paham. Saya juga nggak paham. Jelaskan dulu. Jelaskan dulu bagaimana bisa kata dia kok merujuk kepada aku. Kenapa dia merujuk? Agama Bang Suma dulu. Karena saya bukannya sebaliknya. Bukannya sebaliknya. Anda yang harus memperdalam dan menjelaskan saya dulu ini. Yesus berkata, dia akan dibunuh, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia siapa? Yesus. Apa ilmunya sampai Anda mengatakan dia itu Yesus? Ilmunya? Ilmunya? Dijawab. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Katanya itu dia di situ Yesus. Kenapa dia tidak mengatakan aku? Dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Jawabannya? Jawabannya karena ya Anda dia punya Roh Kudus, harus punya Roh Kudus dulu. Ya ini Bang Suma. Bang Suma saja nggak ngerti. Allah itu bersumpah dengan Tuhan itu gimana? Sebenarnya yang ditulis Allah itu bersumpah dengan dirinya. Oh ini bersumpah dengan Tuhan itu maksudnya apa itu? Ya. Berarti di dalam kitab yang saya bacakan tadi, jangankan bersumpah dengan Tuhan. Ada kata kami. Dan kami di sini hurufnya nggak ada kecil, hanya besar. Itu artinya Allah kalian banyak. Kamu ingin seperti agar kami seperti kalian. Aku dapat orang yang mabuk agama ini nggak mampu menjawab ini. Oh, ya udah Anda turun kalau gitu, Anda turun. Anda ke gereja, silakan Anda isap ibu jari kaki pendeta supaya otakmu sembuh. Jangan gila permanen. Giliran ditanya, kenapa Yesus mengatakan dan setelah hari ketiga dia akan bangkit? Kenapa Yesus mengatakan kata dia? Apa alasannya? Malam kudus. Itulah namanya agama garambang. Piti kanakanai, piti holo-holoi. Mau bahas Al-Quran ya harus paham Al-Quran lah. Kok terjemahan ditafsirkan? Kan aneh. Ya, baik, terima kasih ya, terima kasih. Jadi gini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Suma tadi tentang, saya ingin tegaskan dulu bahwa Allah Israel, keluarkan dulu kelereng yang ada di mulutnya, Bang. Keluarkan kelerengnya dulu biar agak jelas lihat. Sebentar, pertama. Kelerengnya dikeluarkan dulu dari mulut. Jangan kamu terus, kamu diam dulu. Enggak, keluarkan dulu biar kita ngerti ngomong apa. Allah Bapa, Allah Israel dan Allah Islam tidak sama. Ya. Ya, sekarang kau tunjukkan itu saya sudah bantah tadi. Sebentar, saya sudah bantah dari namanya itu. Dari namanya saja itu mengenai dari namanya saya tidak sama. Allah Israel, saya tidak peduli, saya tidak peduli Islam itu. Saya tidak peduli. Ya. Hei, Allah Israel saya tidak peduli. Anda mengatakan tidak sama. Beda. Saya tidak peduli. Jadi jangan saya tidak peduli itu. Islam, sekarang tugasmu menjelaskan kepada bahwa saya. Allah Bapa Tugasmu sekarang. Atau Allah Israel sama tidak sama. Itu beda. Jadi host. Astagfirullahaladzim. Tugasmu sekarang kapan? Udah turunkan manusia laknat ini, turunkan. Turun. Maaf, Bapak Anda saya turunkan. Iya, turunkan. Kalau dia tidak bisa mendengar, dengarkan ya saudara-saudara aku Kristen penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Dengarkan saya, dengarkan Bang Suma gurumu ngomong, dengarkan. Umat Islam itu tidak berpacu kepada terjemahan kitab-kitab terdahulu. Dalam konsep bertuhan, acuan umat Islam itu Al-Quran. Al-Quran. Bukan kitabnya Yahudi. Oke ya? Dengarkan saya bicara. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan,
Is qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika pencipta langit dan bumi berfirman kepada Ibrahim, Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Ibrahim mengatakan, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya, inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub. Apa kata Abraham dan Yakub kepada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Abraham berkata dan juga Yakub berkata kepada anaknya, sesungguhnya Allah. Tidak dikatakan sesungguhnya Yotepape, apalagi Theos, sesungguhnya Theos. Jadi kami nggak peduli Yotepape, Elohim, Eloa, EGP. Yang kami imani Al-Quran, di mana Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kaidah tauhid kepada anak-anaknya. Ya baniya, innallah, innallah, inna Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untuk kalian. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelah aku sudah pergi, setelah aku tinggalkan dunia ini? Mereka kemudian menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku Yakub, nanti setelah sepeninggalmu, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami anak-anakmu hanya berserah diri kepada Tuhan yang tersebut. Jadi umat Islam itu udah final. Jangan lagi kau tanya, kenapa umat Islam tidak menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut Yahweh, yang mereka sebut Elohim. Kami tidak berpacu ke situ, koplak. Mau apapun buku itu menjadi apapun dia, kami nggak peduli. Saudara-saudaraku Kristen, jangan kau tanya, itu menjui-juikan bagi kami, paham? Karena kami bukan agama plagiat yang mengambil terjemahan kitabnya Yahudi menempelkan di kitab kami, bukan. Kami kitabnya namanya, sekali lagi dengarkan, pasang kuping. Kalau kuping udah nggak berfungsi mulut, buka mulut biar masuk suara saya. Kami berkiblat kepada Al-Quranul Karim. Kalian aja yang memakai kitabnya orang Yahudi. Nggak malu-malu pakai kitabnya orang. Padahal agamanya dari Romawi. Tuhannya dewa, Theos, tapi mengambil kitabnya Yahudi. Habis itu mereka, kami menyembah Tuhannya Musa lah. Di mana Tuhannya Musa pernah disunat? Hah? Hoi. Di mana Tuhannya Musa pernah nenek? Hah? Di mana Tuhannya Musa pernah dibanti, dibunuh, disalib? Di mana? Ada wahai kalian ini. Jadi nggak usah aku pertanyakan itu, harusnya kau malu. Karena ketika Anda ditanya balik, sejak kapan orang Yahudi menyembah dewa? Kok dewa bang? Ya iya dong. Kitabmu itu berasal dari orang-orang penyembah Theos. Theos itu oknum yang berbeda dengan Hashem. Hashem ini siapa? Baca Yesaya 6 nomor Yesaya 6 nomor 15. Rupanya Tuhan itu maha tinggi dan maha suci. Apa dalam bahasa Islamnya? Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sembahannya Yahudi, Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Karisteng adalah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Beda ya? Beda. Tuhannya Yahudi maha suci,
Tuhannya umat Islam maha suci. Tuhannya umat Yahudi kemudian maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana, maha menghidupkan dan maha mematikan. Demikian juga Islam. Wallahu alladzi la ilaha illahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Jelas itu. El-Eroi, El-Shaddai, El-Gabor, Sal-Salom dan seterusnya. Jelas. Nah sekarang mana gelar Tuhan terkutuk? Mana? Mana Tuhan gelarnya bangkit dari kubur? Mana? Gak ada. Jadi jangan kau pertanyakan itu lagi. Kenapa Tuhannya Yahudi nggak dipanggil Allah? Kenapa Tuhannya Yahudi hanya dipanggil Hashim? Lah, emangnya Tuhan Yahudi orang Yahudi panggil Theos? Hah? Orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Yesus gitu? Nggak malu kalian bertanya kayak gitu? Hah? Ada Tuhannya Yahudi dipanggil Mesias? Oh, Tuhanku Mesias yang maha tinggi, ada gitu? Oh, Tuhanku Yesus. Ada orang Yahudi berdoa kayak gitu? Hah? Orang Yahudi berdoa gimana? Wahai dikau yang maha suci lagi maha tinggi, subhanallah. Duhai dikau yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, subhanallah. Mereka memanggil Tuhan kami, tapi kami enggak mengatakan Tuhan mereka dengan Tuhan kami sama loh. Enggak, kami bukan umat plagiat yang tidak punya nabi, yang tidak punya kitab suci selain mengambil terjemahan dari agama orang. Selesai. Silakan diambil alih Adinda, banyak guru-guru saya di sini, saya jadi nggak enak. Silakan ambil alih sebentar, saya nyimak. Kenapa masuk ada punya mama nih? Aduh, ya. Assalamualaikum Bang Ardi. Assalamualaikum Ustaz Arif. Saya tanya sama Juma boleh? Tunggu dulu ya. Guru Boleh masih Paman, monitor. boleh. Oh, masih monitor. Boleh. Boleh, Ya karena Paman. saya yang ditanya maka saya mengatakan boleh, silakan. Boleh Paman, boleh. Juma tadi bicara ya kalau Tuhannya itu tidak tergantung dengan kitabnya Yahudi, yaitu Tanakh, yang mana nama dalam Yudaisme itu YHWH, itu Yahweh Elohim. Betul begitu Bang ya? Betul ya? Iya betul Mas. Oke. Kalau betul berarti Quran itu kan tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi ya? Betul ya? Yang Anda pakai sekarang itu dan kami umat Islam itu menjadi Islam nggak belajar dari kitab-kitab terjemahan yang kamu pakai. Kami punya Quran. Tolong dijawab, jangan dongeng. Sejak kapan kemudian umat Islam itu menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Nggak ada itu. Kami umat yang punya pendirian, kami umat yang punya jati diri, kami umat yang diunggulkan di atas muka bumi ini. Ngapain pakai terjemahan kitabnya agama lain loh? Ya aku bukan Kristen. Islam itu bukan Kristen. Piero. Berarti kitabnya Yahudi tidak ada hubungannya dengan Quran toh? Ya nggak ada hubungannya. Wong kitabnya Yahudi, yang kitabnya Yahudi, wong kitabnya Islam, yang kitabnya Islam. Piero, Mas. Berarti karena tidak ada hubungannya, Tuhannya Yahudi tidak sama dengan Tuhannya Islam. Kan udah aku bilang dari tadi EGP nggak peduli aku mau panjul kayak namanya. Aku nggak peduli. Tuhanku ya Allah, kitabku ya Al-Quran. Gue ini sebagai Muslim bukannya orang Kristen yang suka mengambil kitabnya orang. Oke ya. Saya juga nggak peduli omongan Juma dari A sampai Z. Ya terserah aja, tapi tugas Anda sekarang ini adalah apa? Membuktikan kalau orang Yahudi itu menyembah Theos. Itu tugas Anda sekarang. Nah, itu Mas. Berikutnya, ayo. Ayo. Gini Mas Paulus, gini loh. Kasih dulu penjelasan kepada kami bahwa kalian orang-orang Kristen ini benar-benar bisa membuktikan kepada kami bahwasanya orang Kristen itu mampu membuktikan kalau orang Yahudi itu menyembah kepada Theos. Orang Yahudi nggak menyembah Allah, oke. Tak soal. Sekarang apakah orang Yahudi menyembah Theos? Buktikan itu. Jangan hanya mampu mengatakan, oh Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi itu nggak sama. Terserah. EGP, ikut jangan nak saya dewe. Gak peduli saya.
Loh, kitab saya Quran, agama saya Islam, Tuhan saya Allah, nabiku Nabi Muhammad. Nah, jadi masalah itu sampean, Mas Paulus. Ente punya kitab dari kitabnya orang Yahudi. Ente punya Tuhan dari Romawi. Masalah. Piye toh? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apalagi kamu mengatakan Yesus teraniaya. Oh, sejak kapan Yesus teraniaya oleh Paulus? Ada aja. Ya udah. Dengan omongan cuma. Ya terserah. Saya pun nggak minta dipeduli. Sekarang tugas ente sebagai Kristen. Dengar. Tugas Anda sebagai Kristen itu apa? Tugas Anda itu menjelaskan kepada dunia bahwa yang kalian sembah itu pernah dipanggil oleh orang-orang Yahudi, pernah disembah oleh orang Yahudi, yaitu Theos, sembahan orang Roma Yunani. Gitu loh, Mas. Loh, kok nangis? Lah, kok nangis? Akulah Yesus. Ya tahu, kamu Yesus tahu. Pinter ngomong kali banyak. Nah, sekarang tugasmu apa, Pak D. Paulus? Tugasmu itu apa? Tugasmu itu menjelaskan kepada kami bahwa orang-orang Romawi itu menyembah kepada dewa-dewa Roma, gitu loh. Kami rindu ingin mendapatkan pengetahuan itu dari Mas Paulus. Itu kayak mana ceritanya? Kok orang menyembah Elohim, hakikat pencipta langit dan bumi yang maha hidup, maha mematikan, kok tiba-tiba dia keluar dari kubur? Itu ceritanya kayak mana? Piye toh? Jadi cuma jelaskan. Bohong. Lah kok menapik bohong pula nyerang pribadi? Hei, Om Botak, Ya, jelaskan kamu kan aja Om. Di mana orang-orang Yahudi itu menyembah kepada dewa Theos? Dengarkan, kamu barusan ngomong loh, aku rindu mendengar penjelasanmu. Loh, nanti saya jelaskan ujung-ujungnya. Ya makanya aku diam baik. Mas Paulus jelasin kepada aku. Kalau Mas Paulus itu bisa membuktikan orang-orang Yahudi ternyata menyembah dewa Roma. Jelaskan. Nah, buktinya ya. Akulah silakan. Yesus yang Orang-orang kau Yahudi aniaya. Iya tahu Yesus tahu. Sekarang Silakan. pergi saja ke Israel, di sana ada gereja. Alah, aku harus pergi ke Israel, piye toh, Mas? Lo orang Kristen aja ke sana dikena semes ludah, dijidat lo. Itu yang Akulah yang harus ke sana. Itu yang masih Yudaisme. Angling Mas Paulus, angling Mas. Ya toh? Ente iki tidak menjelaskan duduk persoalannya itu. Loh, Di katanya mana minta orang Yahudi Kristen bisa membuktikan? menyembah Theos. Lo kamu suruh aku ke Yahudi ngapain? Loh, Apa dia nyambungnya tahu coba? ada orang Yahudi di sana yang percaya Yesus. Mas Botak, yang saya tanya, kamu buktikan secara literasi di mana orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Dewa Roma gitu loh. Ya, literasinya itu baca Kisah Rasul pasal 2. Ya. Kisah Rasul Ketika pasal Petrus- 2 itu berbunyi Theos. Theos yang dimaksud di situ Tuhannya Roma. Yang saya maksud orang-orang Yahudi itu menyembah kepada Theos itu di mana dalilnya? Ya, Theos itu siapa menurut kamu? Theos itu dewanya Romawi Yunani toh? Oh, ya nggak ada. Oh, nggak ada pula sampean iki. Kamu harus tahu, kamu harus tahu, sebelum agama Kristen ini mendudukkan kemudian cangkangnya kemana-mana, yang lakoni pertama itu adalah penyembah Zeus. Ketika mereka kemudian menyembah kepada Kristus, patung-patung Zeusnya diganti dengan patung-patung Yesus. Ya karena sudah bertobat, makanya meninggalkan pagannya, Kristen yang gitu loh. Itu Kristen bertobat. yang Kristen yang tua itu Katolik. Apa katamu? Om Paus, dengarkan. Di mana-mana gereja Katolik itu masih ada patung. Itu tadinya patung Dewa Zeus. Mereka rubah menjadi patungnya Yesus. Berarti mereka sudah bertobat, percaya Yesus, tinggalkan dewanya. Bertobat gimana? Yang saya tanya orang Yahudi, di mana orang Yahudi menyembah dewanya Roma? Yang menyembah dewanya Roma itu kan orang Kristen. Yang saya tanya orang Yahudi.
Di mana? Di kita mereka menyembah kepada dewa Roma itu di mana dalilnya? Fitnah. Fitnah. Iya, Ngencel wedus. Sejarah. Ayo, sekarang saya tanya. Aku tanya ini udah sejarah loh Mas Paulus. Mas Botak, aku udah nanya ini sejarah loh. Di mana sejarahnya orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhannya Roma itu di mana? Di mana? Saya tidak tahu Tuhan di Roma itu saya Dasmu. Kalau nggak tahu ngapain lu naik sini? Wah, dasar. Nggak tahu adanya Tuhan di Roma, nggak tahu. Lah, orang Roma sebelum mereka menjiplak kitabnya Yahudi, mereka itu nyembah dewa-dewa, Mas. Terus kalau sampean bota itu bukan karena pintar rupanya ya. Ya terus saya coba ayo. Jangan terus, tugas sampean jelaskan tugas sampean jelaskan kepada kami kalau orang Yahudi menyembah dewa Roma. Itu tugas kamu. Saya tidak tahu ada dewa Roma, saya nggak tahu dewa Roma itu siapa. Nenekmu kiper, lu pura-pura bego apa? Hei, kutanya sampean. Ketika Yesus hidup berdampingan dengan Pilatus, kaki tangan kekaisaran Roma, Pilatus nyembah siapa? Kutanya suka. Nyembah dewa. Nah itu pinter. Sekaretmu. Anda tahu, Anda paham, Anda ngerti, tapi Anda pura-pura botak. Tapi saya tidak tahu. Paham ente kan? Ya saya betul tidak tahu kok. Orang Yahudi menyembah dewa Roma. Berarti orang Yahudi nggak ada Kristen toh? Nggak ada nyembah Tuhan Romawi kan? Yang nyembah Tuhan Kristen itu cuma Tuhan Romawi itu cuma Kristen kan? Betul kan? Tidak ada sejarahnya Kristen nyembah dewa Romawi. Apa pula sejarahnya? Tadi kutanya sampean, kutanya lagi. Dulu ketika Yesus hidup, Yesus kemudian mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Habis itu ditangkap, dihadapkan ke Pilatus. Pilatus ini menyembah kepada siapa? Pilatus masih kamu jawabnya dewa. Dewa. Dewa itu disebut apa dalam keyakinan Pilatus? Disebut Yod-He-Vav-He atau disebut Theos? Saya nggak tahu. Nah, pura-pura nggak tahu. Ini si botak cila ini. Kepala licik seperti ular. Masa sampean nggak tahu? Panggilan dewa untuk orang Roma itu ya Theos. Cak kangkung. Tolong tunjukkan data. Cuma data sejarah orang Kristen nggak usah data sejarah, data sejarah pula. Nih, tak kasih data bukan data sejarah lagi, tapi data yang berdasarkan sejarah historis. Bagaimana kemudian Paulus mendoktrin orang-orang di luar Yahudi menyembah kepada Theos. Dengarkan, bukan cuma histori yang tak kasih, tapi data valid. Dengarkan. Apoios an kai en marfo tewo os elave os isodinamos pros teos rungokno ala ekenosen eapton kai elave morfin daulo kai egene amoios me artopros kai atio antropo aprete tapinosas epton kai egeni efikawas eos tanakau tanatau episapertau. Ini merujuk kepada Theos. Itu merujuk kepada Theos. Di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8-nya bunyinya kayak gitu. Apoios ankai en marfo teuo atau Theos. Loh, iki loh. Kitab sampean loh. Mengajarkan menyembah kepada Theos piye toh? Long Paulus ini pendiri agama Kristen dan Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi sana. Apa kata Paulus kemudian? Opoios ankai en marfoteos. Loh, jelas toh? Paulus menggiring manusia untuk menyembah kepada Theos. Lah Theos iki adalah sembahan Roma. Harusnya Paulus itu kalau mengajarkan menyembah kepada sembahan Musa, dia tulis surat begini. Apoios ankai en marfo Yod-He-Vav-He. Loh kok bisa harus kayak gitu mas? Lah iya, abjad Yunani itu kan
Abjad Yunani itu kan lengkap. Abjad Yunani dengan huruf Ibrani itu kan ada. Ada yang disebutkan alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kapha, lepta, mu, nu, si, omikron, phi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, si, pi, omega dan seterusnya. Kan ada itu. Kenapa harus berubah menjadi teos, Mas Botak? Hei, kenapa Paulus harus menjajakan Tuhannya orang Roma dengan membungkus kemudian ajaran orang Yahudi? Kenapa? Halilintar. Kenapa, Mas? Paulus kok jangan asa enak dewe? Hah? Kenapa? Kenapa harus menjual Tuhannya Roma sih? Kenapa enggak jual Tuhannya Yahudi? Di mana Tuhannya Yahudi itu tak ada Tuhan selain dia, dan Tuhannya Yahudi itu bukan manusia. Kok sampai ini goblok kok diturunkan, goblok kok diwariskan piye to, Mas? Kok penyakit edan kok diwariskan sama keturunan piye to? Yang edan-edan aja sendiri, Mas. Jangan ngajak-ngajak keturunan. Janco. Jangkrik. Angeleran tuturanmu pri, jupri, japri, wedhusmu icul pri, wedhusmu pri. Lah jelas-jelas kok. Jelas-jelas. Wong saya aja ini keturunan dari Nyai Blorong bisa. Tahu itu paham. Apoios an kain on marfoteos. Jadi Paulus ini sedang menjual dewa-dewa Roma. Kenapa kemudian ajaran Paulus itu laris manis? Kenapa? Karena dadinya Romawi kuno itu tidak memiliki kitab. Mereka hanya memiliki keyakinan dan kepercayaan turun-temurun yang mendarah daging menyembah kepada dewa. Begitu dihadiahkan kitab-kitab dari Paulus, di mana Paulus itu memiliki kesaktian, memiliki mukjizat, sampai mereka juga hampir saja menyembah Paulus. Karena menyangka Paulus ini adalah dewa Hermes. Maka mereka seneng, weh sekarang kita punya kitab, namanya kitab Roma, kitab Galatia. Masih kurang. Adakan konsili, kita adakan pengkanonan kitab yang lain, diseleksi. Wah, Injil Filipus nggak laku, Injil Maria nggak laku, yang laku yang mana? Kisah para Rasul, Lukas, Markus, Yohanes. Kenapa bisa? Karena isinya selaras dengan konsep pengajaran dewa-dewa Roma Yunani. Mas Botak kok diam? Saya tidak peduli. Silakan menggonggong, kamu bohong. Lo kamu tidak peduli. Memang itu balol. Memang data sejarah seperti yang kamu omongkan, ya. Lah tadi yang aku bacakan itu apa? Yang kubacakan tadi apa? Aku bacakan lagi samamu. Kubacakan lagi samamu. Opoios an kain marfoteos. Kalau ditanya mesti ngeles. Elapeos isodinamon prosteos. Allah ekenosen elpon kai alafe morfin daulau kai agine amoyos me antropos kai onti o antropos apreti tapi inosas eapton kai egeni yepikausos eus tanau tao epistrap rau halilintar. Itu kan dalil. Kok Mas Bota ikut gila, kenapa? Jamput. Lah iki lho, dalil. Anda menuntut sejarah. Secara historis wong kitabmu masih ada. Lah kok dia jadi edan, teman-teman? Aja edan bri. Edan teman nih. Edan we bri, aja edan bri. Biarpun ora ono bantahan, Mas Paulus. Mana? Dan tetap Tuhan tidak akan pernah berubah. Alah gila dia. Cuma menggonggong. Yesus gila dia. Gila dia. Doktrin. Udah gila dia.
Bukti Yesus Gila dia. Tuhan tidak Eh. butuh omongan si Juma. Dinda Ardiansa. Ya. Punya nomor kontaknya ini yang sedot tinja nggak? Telepon dong, suruh siram orang ini. Lanjut. Ini orang Silakan. Bodoh ya awakmu iku ojo bodoh-bodoh. Wis dijelasno gak ngerti-ngerti. Ojo bodoh-bodoh nemen-nemen ngono lho. Oh, bodoh dan pintar itu tolak ukurnya sudah beda, bro. Tolak lelai ya makan itu ojo bodoh-bodoh nemen. Keyakinan kami tidak bisa diatur oleh si Juma. Loh. Ya. Wis dijelasno karo Bang Zuma tadi. Berdasarkan dalil. Rungokno dhisik kupingmu iku lho, Cuk. Kupingmu rungokno dhisik, Cuk. Ngrungokne awakmu lho padha ngrungokne apa? Lah iya mangkane iku gantian ngomongi. Kamu ngomong dhisik ya, ngomong. Ya, Cek, Pri. ngomong ya. Ya sik, Pri. Sik. Wedhus muncul lah, Pri. Sik. Kak Yong ini Kristen atau Muslim? Enggak ada kayak gitu. Kak Yong, Kristen atau Muslim? Selamat siang. Saya sapa dulu izin. Selamat siang. Assalamualaikum. Oh, Kristen ya, Kak ya? Assalamualaikum. Wes aku tak Oh, mudun Muslim. ae. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudun ae, kaget mang ngak mudun. Oh, jangkrik iki. Mudun. Waduh. Cuma diwaca DM ku, Jum. Ayo depan ning DM aja ning kene. Di- Kalah omong aku. Kuda panca DM-nya, kuda panca sampean baru aja. Kamu ngajak aku diam-diam di belakang. Jangan buka bongkar-bongkar agama kami dong, Mas. Aku bagus. Iya, jangan bongkar-bongkar agama kami, Mas. Wih, malu kami, Mas. Apalagi kamu panggil aku Mas Botak, jangan, kata dia. DM Jum. Pakai kono ayo ya. Jangkrik. Kata Bang Ardi apa? Jangkrik. Jangkrik. Tae awakmu iki cuk Pri. Isin-isin wong Jawa, cuk. Jancok. Isin. Aku iki isin. Allahu Akbar. Iya. Habis. Oke, kabur semua. Oke. Ya, kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung dan selamat siang untuk yang beragama non muslim. Dikencangkan tap-tap layarnya. Ada Ustadz Hatta, ada Ustadz Arif, ada Ustadz Ardiansah, ada gurunda kita juga di atas. Dan yang belum follow akun narasumber di atas silahkan di follow ya. Biar tiap live para narasumber mendapatkan edukasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan saya sapa tamu dulu ini. Bunda Aida, ini Kristen atau Muslim ini Kakak Aida ini? Bunda Aida, kalau Black Horse, Kristen atau Muslim ini? Wah, kabur. Oke. Ya. Habis. Terjun payung deh. Oke, baik. Bang Ardi, ada kerasakti Bang Ardi. Iki Bang Ardi. Oh, hilang berarti langsung hilang, Bang Ardi langsung hilang. Aku mau nyanyikan lagu Kerasakti barusan. Aduh. Duh, ada penyanyi nih. Ikang Fauzi. Ikang Fauzi. Wih, penyanyi ini. Lagunya gimana? Malu aku malu. Itu kan lagunya kan? Tutur. Tutur. Oh, tutur. Tutur. Salah berarti. Ikan yang digoreng itu ikan kesukaannya Yesus berarti itu Bang Ardi. Event Fendi, selamat siang. Event Fendi, selamat siang. Event Fendi. Siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam, Bang Event.
Turunkan aja ya. Oh, kamu chat ya? Iya, makasih ya. Iya. Yuk, silakan yang lain. Teman-teman penyembah roh, silakan naik. Menyembah roh. Ya silakan kawan-kawan, ini masa 1600 mata memandang ini tidak ada otennya. Mereka nggak berani naik ini. Aku jadi pengen nyanyi kayak Gurunda ini. Ya nyanyi lah, Jay. Sponsor aja. Aku nyanyi ya. Awakmu suaranya kan bagus, Jay. Oh, tapi ojo. Gurunda lagi ini. Ngelifkan ke YouTube, jangan. Oh, enggak usah pakai nada. Aku membaca tartilnya Galatia 3:13 itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok gitu? Coba kok. Salah pencet. Astagfirullah. Sejak kapan ini hukum Taurat ini terkutuk untuk orang Kristen ini? Sejak kapan? Dan katanya yang digantung di atas tiang salib itu Yesus. Kenapa dibilang terkutuk? Kenapa? Ya, ada tamu ini. Baron. Selamat siang, Baron. Selamat siang, anjing Arab. Waduh. Wow, Kristen sekali. Bahasanya Kristen banget, bro. Kristen. Iya kan, kami kan budak-budak Arab. Waduh. Promosi Arab. Bawa Nah itu kenapa peyat gitu dia? Kenapa peyat? Bukan mulut dulu sama Suma. Giginya masih ada nggak giginya, bro? Suma boneng mana kau? Emosi. Emosi. Kenapa? Jangan diturunkan dulu ya, teman-teman. Ini anjing-anjing. Iya, sabar dulu. Jangan diturunkan dulu ya. Jangan diturunkan dulu. Jangan diturunkan dulu. Sabar. Mampus. Coba kau buka mute-mu itu. Ayo buka mute-mu sampai tanganmu bisa nggak? Buka mute. Mampus. Bisa kayak gitu. Gimana itu? Bisa dong. Moderator ini sakti loh. Oh, nggak ngerti aku. Hebat moderator ini. Bang Zuma, aku undang Ustadz Arif, aku undang Ustadz Tata. Mampus, buka mute-mu. Pak Tua. Pak Tua, sini ku tampol mulutmu. Iya, pakai gerobak. Jangan di mute lagi Ustadz Arif ya. Iya, jangan di mute lagi. Sudah nggak bisa. Nanti Ustadz Tata di mute lagi. Disuruh jangan di mute. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Tak sini lagi loh kamu nanti. Kamu ompong, bisa nggak? Penjembah manusia. Kakek ompong. Dibuka Ustadz Tata bilnya. Jangan-jangan kamu ini adalah sebetulnya lahirnya itu melalui batu, jangan-jangan loh ya kan. Terus kau menjelma jadi manusia, jangan-jangan batu menjadi manusia kau ini. Kau ini jangan-jangan. Dasar ompong, udah tua bukannya tobat.
Lu tuh udah mau mati, udah tua, umurmu udah tinggal sedikit. Obat, gitu loh. Jangan kayak gitu ya kan. Mampus. Bisa nggak buka mute? Nggak bisa kan? Kok bisa? Bongko pelak. Aduh, datang-datang langsung hujat. Ini room penyiksaan. Anaknya orang kok bangga. Makanya guru udah buat lagu. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok besar kau kan disembah. Tok 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 tok. Ayo, ayo. Room penyiksaan ini room penyiksaan ini. Mampus. Mampus. Buka mute-mu kalau bisa. Buka mute-mu kalau bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dasar boneng. Kapok. Kapok. Nggak bisa buka mute. Disiksa. Loh, Don King kok di mute Don King? Nih, kita buka kameranya Don King. Nah, buka King. Itu Don King. Udah saya bantu buka. Iya, si Benong Khalid. Siapa lagi kalau dia? Akunya Gabriel kok ini. Iya, Gabriel. Gabriel. Melvin si Benong Khalid. Halo, apa kabar? Ponco Kan lawas. bener kan? Kabar baik. Gimana Bang? Masih nyembah manusia? Kapok kon. Loh, kok di mute lagi? Kalau di mute lagi nggak bisa dibuka. Jangan di mute. Bukan. Buka ini. Aku minta ini. Jangan di mute, jangan di mute. Jangan di mute. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok besar kau kan digantung. Bang, diterima Bang? Diterima semua kali itu, sudah kundang. Iya gitu. Bang Baron nggak bisa buka ini ya, nggak bisa buka mic dia. Jangan kalau itu, dia pasti menghujat. Silakan semua kalian. Iya. Kayak mana? Apa? Hah? Apa cerita? Apa kalian nih? Apalagi kerja kalian ini? Dari mulai pagi ada si Dalbo, ada si Anu, si X, Y, Z. Banyak kali kerja kalian ini masih memurtadkan orang aja. Dulu. Don King. Don King. Oi. Tunggu dulu. Tutup kupingmu dulu ya. Kupingmu tutup dulu. Pertanyaannya. Nah, udah. Astagfirullahaladzim. Bang Ardi cangkrek. Aman. Lanjut King. Udah sama Ustadz Arif aja. Lanjut Ustadz. Ya udah Ustadz Hatta itu ada Ustadz Hatta itu. Itu dilanjut aja. Dilanjut aja. Apa yang mau dinarasikan? Bro Don King. Berkali-kali kalah, berkali-kali nggak bisa jawab, tetap aja nggak berusaha mikir kamu itu. Heran saya ini. Oh salah lah, nggak begitu, nggak ada kalah menang di sini. Iya, maksudnya itu karena Anda nggak bisa membantah kan? Bukan, kita nggak ada kesamaan. Loh, justru kita samakan persepsi dalam ranah bahasa. Kau pakai bahasa apa? Sebentar dulu. Gini, kita diskusinya pakai bahasa apa? Waduh, tenggelam dia. Dia kalau udah ke pojok langsung kabur tanpa pamit. Iya. Bukan mau dia bunyi ada iklan sapu-sapu apa di sapu-sapunya. Kita diskusinya pakai bahasa apa sekarang? Saya tanya. Ya bahasa lah kalau Kalvir ini. Bahasa Indonesia sama nggak? Saya bahasa Indonesia, Anda bahasa Indonesia sama nggak? Sama-sama ngerti lah kita yang karena sama-sama ngerti lah maka bisa berkomunikasi.
Ya makanya, ente ngerti nggak persamaan persepsi? Ngerti nggak definisi persamaan persepsi dalam setiap diskusi, ngerti nggak? Bisa. Apakah diskusi Ditanya harus ngerti sama atau persepsi? enggak kok? Ngerti, Bisa. ngerti. Apa maksudnya persamaan persepsi itu apa? Sama persepsi artinya memiliki pandangan yang sama terhadap satu pokok permasalahan. Ukurannya apa? Ukuran sebuah kesamaan persepsi maksudmu? Katanya ngerti. Parameternya apa? Katanya ngerti. Iya, kita persamaan persepsi dalam setiap definisi. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa apa yang dinyatakan itu benar. Salah bro. Tolak ukur. Yang saya tanya tolak ukur, bukan tolak ukur. Nggak ada tolak ukur, yang ada tolak angin. Tolak ukurnya apa? Nah, udah aku jawab, sekarang kau benarkanlah jawabannya. Ya, saya benarkan. Tolak ukurnya adalah kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Apa itu? Apa itu? Ya KBBI. Oh, boleh. Loh, kalau KBBI salah, selesai, kita nggak usah diskusi. Gimana kalau kita ngopi aja? Sekarang gini, Hardi, sebuah definisi, ada definisi menurut KBBI, ada menurut para ahli yang lain, nggak mesti KBBI, ada bisa 20 definisi dari satu definisi, ada 20 ahli menyatakan, agak beda-beda juga dia. Pertanyaan saya sekarang, yang Anda maksud selain KBBI itu siapa? Saya tanya. Contohnya bisa entah dari si Brunner, entah dari si Sianu, Siapa? banyak Brunner itu siapa, bro? Entah siapalah, Margas Manung Khalid kayak Margaung. Apa otoritasnya dia dalam sebuah bahasa Indonesia? Otoritasnya apa? Ada nggak? Jangankan ahli, aku pun bisa mendefinisikan. Loh iya, yang saya tanya, apa otoritas Anda untuk mendefinisikan kata? Otoritas, yang saya tanya otoritas apa? Otoritas, siapa yang ngasih aku otoritas? Nggak perlu otoritas untuk mendefinisikan, perlu logika aja itu. Berarti kesimpulan, perlu logika. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Nih, saya open cam dulu ya. Boleh. Gimana cara open cam ini? Ini ya kan. Ini ente tahu nggak ini apa namanya? Tisu. Gimana kalau saya sebut ini sebagai nasi goreng? Sepakat nggak? Nggak sepakat. Loh, kenapa nggak sepakat? Kan Anda sendiri yang mengatakan setiap orang bisa mendefinisikan lah. Kalau saya definisikan ini sebagai nasi goreng, kenapa?